Oke, baik semuanya. Sebelumnya kita sudah eh, membahas tentang flowchart. Flowchart machine learning dari awal pengambilan dataset sampai pada tahap data evaluasi gitu. Evaluasi untuk metode machine learningnya ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pada tahap kita pengambilan data, kemudian preprocessing data. Nah, ini ada contoh dari pekerjaan teman kalian, Topan Basreng, gitu. Nah, untuk yang pertama-tama, oke, kita ambil datanya, kayak gitu. Kita read CSV-nya sampai kita mengoutputkan data frame-nya. Nah, ini ada tentang kredit-kredit kayak gitu ya nih. Nah, datanya dia ada berapa kolom? Ada 18 kolom. Nah, di 18 kolom itu kita yang pertama tuh harus drop missing value, kemudian di label encoder kayak gitu. Nah, bentar. Nah, ini misalnya anggap saja data ini sudah clean kayak gitu, sudah nggak ada missing value-nya. Kita tinggal mengubah stringnya ini menjadi sebuah numerik gitu untuk diproses di machine learning-nya ini. Ya kan. Nah, di sini merubah menggunakan label encoder kayak gitu. Label encoder sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang sebelumnya di sini ada male dan female buat code gendernya berubah menjadi code gender. Nah, 1100 kayak gitu. Jadi dirubah biar bisa diproses ke machine learning itu karena tidak bisa menerima inputan string. Oke, setelah kita bisa merubah label encoder dari string ke numerik, sebenarnya kita bisa menyeleksi fitur-fitur yang ada nih. Nah, kalau di sini ada 18 kolom, artinya ada 18 fitur. Kalian bisa mengambil beberapa saja yang mungkin setiap kolomnya ini, wah kayaknya dasar kurang penting deh, kayak gitu. Nah, anggap saja itu proses pengambilan kolom semuanya udah bisa untuk mengambil kolom-kolom mana aja yang sekiranya penting gitu. Terus anggap datanya tuh sudah clean, udah siap untuk diproses. Nah, karena bentuk datanya dia nggak ada data targetnya atau buat supervisinya, maka data itu perlu dikelompokkan. Data itu perlu dikelompokkan menjadi ada yang namanya unsupervised learning kayak gitu, pakai k-means. Nah, di k-means ini hasilnya nantinya akan sesuai mau berapa cluster sih yang ingin kita hasilkan kayak gitu kan. Sebelumnya menggunakan implementasi dari elbow method kayak gitu kan. Oh, ternyata di sini ada k-nya itu, k optimumnya itu klasternya tuh ada di k sama dengan 6 kayak gitu. K sama dengan 6 dia optimal kayak gitu, lebih baik dibandingkan dengan k lainnya seperti itu. Maka data itu nantinya akan dikelompokkan menjadi 6 bagian gitu atau 6 kelompok. Nah, setelah kita dapat nih 6 cluster dari setiap row ini, misalnya indeks ke 0. Nah, setiap indeks ke 0 itu dia mempunyai hasil. Nah, ini tuh si Topan sudah memasukkan hasil clusteringnya itu ke dalam data frame yang aslinya. Aslinya kan untuk yang data frame yang sebelumnya belum ada hasil nih, masih cuma sampai CNT farm members. Nah, harus dimasukkan ke dalam data frame yang ori. Nah, dia masukkan hasil, maka dari itu kolomnya akan berubah menjadi 19 kolom. Nah, yang kolom tambahan ini dijadikan sebagai supervisinya untuk mengontrol kolom-kolom sebelumnya. Jadi ini
kalau dibahasakan tuh misalnya kalau ada ID sekian, kode gender sekian, flag on car-nya sekian, sampai terakhir CNTFA members 2, nantinya sih klasifikasinya itu dia akan menghasilkan hasil apa sih satu. Jadi kita yang merepresentasikan sendiri hasilnya itu dia sebagai apa sih, kita mau mengelompokkan ke 6 kelas itu menjadi apa aja sih kayak gitu. Jadi kan itu bebas kita cara merepresentasikannya itu, kata-katanya itu kayak gimana. Nah ini karena 6 klaster itu, ya udah ternyata ini ada di klaster yang pertama, artinya hubungan antara indeks ke-0 dan indeks ke-1 ini itu mempunyai kedekatan yang mirip kayak gitu, yang sama gitu. Nah maka dari itu nantinya si hasil ini bisa dijadikan task atau pekerjaan klasifikasi karena sudah ada supervisinya atau Y-nya. Nah dia udah sampai ke dalam yang topan itu sudah nge-merge clustering kolom to dataset. Nah, setelah dataset itu ada tambahan kolom yang sebagai supervise, langkah berikutnya itu kita akan mengklasifikasikannya kayak gitu. Mau mengetahui akurasinya berapa sih untuk kalau misalnya dijadikan sebagai task klasifikasi gitu. Nah, oke, cara klasifikasinya dia dengan apa sih? Nah, yang pertama, data yang sebegitu banyaknya tadi harus dipecah nih, mana yang dijadikan sebagai data tes dan mana yang dijadikan sebagai data training atau data latih gitu. Nah nanti data latihnya itu diproses gitu menggunakan beberapa metode SVM, KNN, decision tree atau random forest kayak gitu. Nah kemudian data tesnya itu untuk mengecek akurasinya berapa sih, kalau misalnya model yang sudah dibuat itu udah baik apa belum. Nah itu dari misal ini dengan Google Colab yang terpisah ya kayak gitu. Anggapannya sudah punya task klasifikasi itu, sudah punya kolom untuk ngesupervisi dari kolom-kolom lain. Nah seperti itu. Langkah selanjutnya tuh untuk melakukan splitting data ya harusnya ya. Nah ini caranya untuk splitting data, pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan gitu kan ya. Jadi di sini ada train test split. Misal test size-nya tuh 0,20, otomatis yang bertindak sebagai data trainnya itu ada 80%. Seperti itu. 80% untuk train dan kemudian data testnya itu 20%. Random set dia akan mengacak gitu, tidak diambil 80% yang paling atas, 20% yang paling bawah, enggak kayak gitu ya. Jadi diacak. Nah, kita balik ke punyanya topan basreng. Nah, mana sih yang bertindak sebagai X dan mana sih yang bertindak sebagai Y? Nah, Y-nya itu hasilnya ini. Y atau target suatu label kolomnya ini dia sebagai Y, kemudian yang lainnya, kolom lainnya dia bertindak sebagai X kayak gitu. Nah nantinya dimasukkan ke dalam library ini. Jadi kalian mengoutputkan nih sklearn.model selection import train test split kayak gitu. Nah ini variabel kalian bebas menamainya seperti apa. Nah ini dia akan mengambil library-nya nih. Nah X ini berasal dari pendefinisian data yang sebelumnya ini. Misal X-nya itu dari jadi kalian harus pisah dulu nih. Pisah dulu mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Oh, X-nya itu ternyata datanya tar. Nggak bisa geser ya. Nah, intinya ada 18 kolom. Ini 18 kolom bertindak sebagai X dan Y-nya itu
dia yang paling akhir nih. Nah, hasilnya. Nah, kalian harus pisah dulu nih. Ini kan ada variabel df nih. Nah, misal x-nya itu kalian cuma ambil ID sampai CNT farm members. Kemudian yang y-nya itu baru yang hasilnya. Kayak gitu. Terus kalian masukin ke dalam sini xy. Nah, xy-nya ini nanti akan dibedah nih. Mana yang jadi x train, mana yang jadi x test, mana yang jadi y train, mana yang jadi y test. Nah, x train artinya tadi ada 18 kolom yang bertindak sebagai x-nya itu, kemudian juga ada x test-nya itu 20% nih. 20% dari total seluruh dataset yang ada. Nah, nanti tinggal dipanggil di sini. Nah, ini untuk beberapa macam metode untuk machine learning. Misalkan pakai SVM, pakai KNN, pakai naive Bayes kayak gitu. Nah, ini kalian tentuin sendiri ya. Ternyata kalau pakai KNN tadi kalau yang topan buzzering tuh 6 ya. Yaudah sini diganti 6 n neighbor-nya. Nah, ini ada di metode-metode itu ada di dokumentasi sklearn kayak gitu. Seperti yang sebelumnya ini kan sklearn. Misal naive Bayes seperti itu. Nah, ini cara pengimplementasinya. Oke, seperti itu untuk cara mendefinisikan. Ini baru membuat model ya. Belum dipanggil nih, belum diimplementasikan ke data kalian. Baru mengambil fungsinya doang, fungsi untuk masing-masing metode. Nah, ini baru diambil nih. Ini variabel baru bebas kan pakai apa? Ini ypred KNN artinya prediksi. Prediksi untuk metode KNN. Nah, cara manggilnya di sini pakai naive. Naive ini kan didapat dari sini kan ya. Dari fungsi kneighbor classifier itu dimasukkan ke dalam variabel naive. Nah, naive.predict x test-nya. Gitu. X test-nya tadi dimasukin ke dalam modelnya itu, nanti keluar berapa sih akurasinya kayak gitu. Sama di sini juga ypred SVM ini manggil fungsi SVM-nya ini, kemudian diprediksi. Apa yang diprediksi? Yang diprediksi x test-nya kayak gitu. Dan sama nBayes predict x test lagi kayak gitu. Nah, masing-masing 3 metode ini dia mempunyai output yang berbeda-beda. Nah, ini ada untuk akurasinya itu 0,78 kayak gitu. Artinya kalau ada 100 data, 78 data itu terklasifikasi dengan benar dan 12 datanya itu terklasifikasi salah. Ini untuk F1 score-nya. Nah, cari biasanya F1 score-nya itu yang yang akurasinya ini sih 0,78 buat F1 score. Akurasi yang harus dibandingin dengan metode-metode lain. Terus kemudian yang kedua, nah ini kan ada perbedaan yang signifikan nih antara KNN dengan SVM. SVM dia bisa menghasilkan akurasi sebanyak 0,85, artinya 85%. 85 data yang benar dibanding dengan 15 data yang salah. Kalau nBayes itu 69% jelek nih. Nah, tapi belum tentu untuk ternyata ya udah SVM yang didewa-dewakan, SVM itu yang paling baik, belum tentu. Jadi semuanya itu bergantung dengan dataset yang kalian ambil. Nah, ini baru basicnya, belum ada mekanisme lain untuk memodifikasi akurasinya biar semakin lebih baik kayak gitu. Jadi yang penting udah kalian keluarin output untuk setiap metode akurasinya itu berapa.
Nah, kalian bisa tuh analisis, oh ternyata menggunakan metode SVM itu jauh lebih baik dibandingkan dengan uh, dua metode kompetitor lainnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk paper yang kalian bikin harus buat seperti ini juga sampai keluar yang namanya akurasi setiap model. Nah, dari situ nih kita bisa di paper itu ada kan kesimpulan atau hasil dan pembahasan. Nah, kalian uh, menyertakan nih pembahasan apa yang bisa diambil dari metode-metode yang udah di running seperti itu. Nah, tapi harapannya sih sebenarnya dari yang basic ini bisa kalian atur-atur nih untuk bisa kalian kalian uh, drop missing value-nya seperti apa. Itu juga bisa mempengaruhi dari hasil akurasinya itu. Pun juga sama kalian pemilihan fitur. Di sini kan diambil semua nih. Kalau yang topan basreng kan diambil semua 18 kolomnya nih untuk jadikan sebagai X kayak gitu. Nah, kalau kalian pilih beberapa saja yang memang sangat berpengaruh dari keputusan dari pengambilan keputusan si kreditnya ini, mungkin bisa lebih baik akurasinya kayak gitu. Oke, intinya untuk machine learning seperti itu. Itu juga nantinya hasil akhir buat UAS itu jadi satu buah paper. Hasilnya seperti itu untuk banding-bandingin beberapa metode. Oke. Oke, cukup sekian dulu mungkin pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.